Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menerangkan tentang kausatif. Apa itu kausatif? Kausatif adalah bentuk kalimat kita menyuruh orang lain melakukan sesuatu, seperti kita menyuruh orang lain untuk membukakan pintu ya. Contoh, ada dua bentuk ya, yang satu bentuk aktif, yang satunya lagi bentuk pasif. Bentuk aktif itu rumusnya ini: subjek plus have atau has atau had plus objek plus kata kerja ke satu. Contoh, I have him open the door. Saya menyuruh dia membuka pintu itu. Bentuk pasifnya, I have the door opened. Saya menyuruh pintu itu dibuka. Itu rumusnya ya, rumus subjek. Ini rumus satunya subjeknya, ini subjeknya I have yang digunakan karena subjeknya kita pakai I, jadi yang dipakai have. Him ini kata ganti dia laki-laki menjadi objek ya, awalnya he berubah jadi him. Nanti saya akan jelaskan mengenai kata ganti I, you, we, they, he, she, it menjadi bentuk objek itu seperti apa, nanti kita bahas di video berikutnya ya. Bagi yang udah paham mungkin akan lebih mengasah lagi. Terus kata kerja ke satu, open the door. Jadi di sini ada dua objek ya. Objek pertama itu him dan objek yang kedua itu door, pintu. Ini bentuk pasifnya, ada I have the door opened. Saya menyuruh pintu itu dibuka. Jadi have di sini artinya menyuruh ya, bukan mempunyai atau sudah, bukan, tapi itu artinya menyuruh. Sampai di sini bisa dipahami kan teman-teman? Atau kita bikin contoh lain ya, seperti ini. He had his computer installed. Dia menyuruh komputernya diinstal. Dia menyuruh komputernya diinstal. Baik, kalau kita coba mencocokkan dengan rumus akan seperti ini ya. Jadi ini contoh bentuk pasif ya.
objeknya ada dua, subjek plus head plus objek plus kata kerja ketiga. Dia menyuruh komputernya diinstal. Ini bentuk kausatif ya, mungkin kita sering jumpai kan. Secara tidak sadar kita sering membuat kalimat kausatif, namun kita tidak tahu bahwa itu adalah kalimat kausatif. Kita lanjut ke materi berikutnya ya. Yang kausatif menggunakan get. Tadi kan menggunakan have, sekarang menggunakan get. I get her to open the window. Saya meminta dia untuk membukakan jendela. Saya meminta atau menyuruh sama aja ya. Saya meminta dia untuk membuka jendela. Itu bentuk aktif ya. Sekarang bentuk pasifnya ya. Bentuk pasif. I get the window opened. Saya meminta jendela itu dibuka. Pokoknya gitu ya, kalau kita menemui kata kerja ketiga itu kebanyakan artinya itu pasif ya, jadi I get the window opened. Saya meminta jendela itu dibuka. Rumusnya seperti ini ya teman-teman ya. Jangan lupa teman-teman ambil buku agar teman-teman bisa mencatat rumus sekaligus contoh-contohnya ya. Kalau ada pertanyaan silahkan isi di kolom komentar, insya Allah nanti saya akan jawab sebisa saya. Ini sambil sama-sama belajar gitu ya. Itu rumus aktif ya, rumus untuk aktif. Bagaimana rumus bentuk pasifnya itu beda lagi.
dan ini rumus yang bentuk pasif ya, kalimat tidak langsung. Subjek plus get atau got plus objek di sini benda ya, terus kata kerja ketiga. I get my book opened. Saya menyuruh buku saya dibuka. Itu kan, jadi saya sering ulang-ulang ya. Kalau rumus bahasa Inggris itu sebenarnya tinggal menerapkan saja. I subjeknya, get itu getnya, my book benda, kata kerja ketiga open kan ya, open kan kata kerja ketiga, kata kerja pertamanya open, kedua open it, ketiga open it. Itulah teman-teman ya, cara mudah menerapkan rumus dalam bahasa Inggris, tidak ada hitung-hitungan. Oke teman-teman, saya rasa cukup sampai di situ ya. Kalau misalnya ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih udah menyimak video saya. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.